Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Karunia Putri. NIM saya adalah 12450120370. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan membuat ERD dan physical modelnya di data modeler. Nah, yang pertama sekali saya di sini menggunakan tabel penjualan produk. Ini adalah bentuk data tidak normalnya. Pada tahap yang pertama, itu kita akan membuat tahap 1NF atau First Normal Form. Nah, aturan dari 1NF ini adalah setiap kolom itu harus berisi nilai atomik atau tidak boleh ada nilai ganda atau list dalam satu kolom. Nah, langkahnya itu adalah dengan memecahkan atau memisahkan kolom yang memiliki nilai ganda, sehingga jadinya ia akan terpecah dan terpisah seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu Second Normal Form atau 2NF. Nah, aturan dari 2NF ini adalah memenuhi 1NF. Lalu semua atribut non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada primary key. Jika ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian dari primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan ke tabel yang lain. Nah, langkah-langkahnya untuk tahap 2NF ini adalah dengan menentukan primary key-nya. Dalam hal ini, kita akan membuat primary key komposit dari ide penjualan dan produk. Yang langkah kedua yaitu mengidentifikasi atribut yang hanya bergantung pada ide penjualan, tanggal penjualan, dan pelanggan. Hanya bergantung pada ide penjualan. Lalu yang ketiga, kita buat tabel penjualan header untuk menyimpan informasi ide penjualan, tanggal penjualan, dan pelanggan. Nah, pertama kita buat tabel untuk penjualan header. Di tabel penjualan header itu terdapat ide penjualan, tanggal penjualan, dan pelanggan. Kita ambil saja dari sini ide penjualannya, tanggal penjualannya, dan pelanggan. Dari sini ambil. Dari ide penjualan hingga ke pelanggan. Nah, ini tabel penjualan headernya. Yang keempat, kita membuat tabel penjualan detailnya untuk menyimpan informasi ID penjualan, produk, kuantitas, dan harga satuan. Kita buat tabel penjualan detail. Tabel penjualan detail. Dari ide penjualan, produk, kuantitas, dan harga satuan. Oke. Maka inilah tabel penjualan detailnya. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap 3NF atau Third Normal Form. Nah, jadi aturan dari 3NF ini adalah memenuhi 2NF. Lalu tidak ada atribut non-kunci yang bergantung transitif pada primary key. Artinya tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Nah, langkah-langkahnya untuk tahap 3NF ini, pertama mengidentifikasi apakah ada ketergantungan transitif dalam tabel penjualan header. Pelanggan bergantung pada ide penjualan, tetapi perlu memastikan bahwa informasi pelanggan atau misalnya nama lengkap tidak disimpan langsung di sini untuk menghindari redundansi jika nama pelanggan berubah. Lalu yang kedua, kita buat tabel pelanggan untuk menyimpan informasi pelanggan. Kita buat tabel pelanggan dulu. Kita
Tabel pelanggan ini ambil ID pelanggan dengan nama pelanggannya. Sebut saja yang baru, ID pelanggan, lalu nama pelanggannya. Di sini saja. Kita ubah sedikit biar cepat. Nama pelanggan, Nada dan Putri. Oke, setelah membuat tabel pelanggan, selanjutnya hubungkan tabel penjualan header dengan tabel pelanggan menggunakan foreign key. Tabel pelanggan udah, tabel penjualan header. Tabel pelanggan ini menyimpan informasi tentang pelanggan atau ID pelanggan sebagai primary key. Tabel penjualan header ini menyimpan informasi header penjualan atau ID penjualan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key yang merujuk ke tabel pelanggan. Nah, tabel penjualan detail menyimpan detail penjualan atau ID penjualan dan produk sebagai komposit primary key. Dengan menormalisasikan 3NF, data menjadi lebih terstruktur, redundansi berkurang, dan integritas data lebih terjaga. Setelah menyelesaikan proses normalisasi hingga 3NF, langkah selanjutnya adalah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram dan physical modelnya dengan menggunakan data modeler. Yang ini. Di contoh sebelumnya, kita memiliki entitas pelanggan, penjualan header, dan penjualan detail. Langkah berikutnya, kita akan membuat kotak atau tabel untuk mengisi entitas serta atributnya. Oke, tahap berikutnya kita akan membuat dulu tabelnya. New entity ya. Terserah kita mau ukurannya seberapa besar. Tapi agak kita rapikan sedikit ya. Nah, seperti inilah hasil relational modelnya.